Tuhan Yesus, kami senantiasa memerlukan Engkau dalam hidup kami. Untuk Engkau menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, hati kami terpaut kepadamu. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Engkau yang ku andalkan. Oh, haleluya.
Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang melihat tayangan ini. Apa kabar? Luar biasa bukan ya? Saya akan belajar bersama saudara dari kitab Kolose 3 ayat 2 ya. Saya beri judul melihat ke atas. Ayo kita melihat ke atas. Oh, di sini ada lampu ya, plafonnya tinggi. Enggak kelihatan awan-awan, enggak kelihatan ya, karena ada di dalam ruangan. Dalam Kolose 3 ayat 2, demikian bunyinya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, sekali lagi, saudara-saudara juga bisa bersama-sama saya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudaraku sekalian, masa kesulitan dan penderitaan di bumi ini seolah-olah tidak akan ada habis-habisnya ya.
masalah satu selesai, segera disusul dengan masalah-masalah yang lain. Jika saya amati, beberapa tahun yang lalu saya secara pribadi kalau mengalami masalah itu silih berganti. Artinya masalah ini selesai disusul masalah yang lain. Tetapi hari ini seolah-olah masalah yang satu belum selesai, belum dapat jawaban, sudah datang lagi masalah yang susul menyusul dan timpa menimpa. Akhirnya saudara-saudara seolah-olah jiwa kita itu terpendam dengan begitu banyak masalah ya. Seolah-olah kayak sudah jatuh ketimpa tangga, jadi tidak bisa bangun begitu ya. Tidak bisa bangun kembali karena begitu banyak masalah ya saudaraku ya. Oh, tapi puji Tuhan kita masih bisa berdiri kan, kita masih bisa ada di sini ini ya. Pasti ada rencana Tuhan yang baik di balik setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan pada setiap persoalan yang terjadi, memungkinkan saudara dan saya bisa memilih macam-macam hal ya. Kalau terlalu berat rasanya, mungkin kita akan meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan dari tempat lain. Tetapi syukur kepada Allah jika pada hari ini saudara tidak kemana-mana. Saudara meskipun di rumah saja, saudara cari gereja. Cari gerejanya lewat apa? Ya lewat live streaming saudara-saudara seperti saudara lihat saat ini ya. Mencari Tuhan bisa di mana-mana sekarang saudara. Ya mungkin kita terbatas, tidak bisa ke gereja. Atau sudah ada gereja yang sudah mulai membuka dengan kuota yang terbatas. Yang penting cari Tuhan. Di rumah saja juga bisa cari Tuhan. Di rumah saja juga bisa enggak cari Tuhan. Artinya apa? Tidur-tiduran, makan-makan, menikmati hidup karena kependem masalah. Karena tertimpa masalah, jadi menikmati masalah saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk menikmati Tuhan. Ya, walaupun saudara di rumah saat ini sedang posisinya bagaimana saya enggak ngerti saudara. Tetapi ayo kita cari Tuhan ya. Ketika kita cari Tuhan, pasti kita mendapatkan jawaban atas segala permasalahan hidup kita. Kalau kita cari jawaban di luar Tuhan, pasti hasilnya nanti belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Atau juga meleset dari sasaran ya saudaraku. Alkitab mengajarkan bahwa jangan melihat perkara-perkara yang di bumi. Memang perkara di bumi ini tidak usah dilihat, itu akan kelihatan ya. Akan nampak begitu banyak siaran televisi, begitu banyak kita bisa bawa televisi itu di tangan kita, pakai gadget kita, pakai HP kita, mau enggak mau kita bisa melihat, kita bisa mendengar ya secara natural begitu saja. Kalau dulu masih mencari, tetapi kita bisa melihat sekarang ini di mana-mana saudara-saudaraku. Nah, tentunya kabar-kabar yang kita dengarkan lebih banyak kabar-kabar yang menggentarkan hati, menggentarkan jiwa, membuat pikiran pusing dan melayang kemana-mana. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak kita baca Alkitab saja. Ya, kita baca Alkitab saja. Memang hari gini jarang orang bawa Alkitab tebal-tebal, tapi ayo mungkin itu ada di gadget saudara, mungkin ada di Alkitab manual ini. Mari kita belajar dari Alkitab mengenai apa yang kita harus fokuskan, pandangan kita, pikiran kita, hidup kita harus fokuskan kepada siapa. Hari ini saya mengajak kita melihat ke atas. Jangan fokus memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi lihatlah ke atas di mana Yesus telah menang
atas maut dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi bagaimana dan apa yang kita harus pikirkan, saudaraku? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan berpikir yang kita tidak bisa lakukan. Jangan berpikir yang terlalu jauh. Besok bagaimana ya? Lusa bagaimana ya? Saya nanti bagaimana ya? Tetapi mari kita melihat perkara-perkara yang di atas, perkara sorgawi. Memang kita hidup ini masih perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Tetapi semua itu untuk sementara. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang sorgawi, saudara-saudara. Yesus itu sudah menang atas segala penderitaan di bumi ini. Di bumi ini memang manusia banyak menderita, tetapi jika kita memiliki Yesus Kristus Tuhan, kita ingat Tuhan sudah menang atas maut. Dia Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati, saudara-saudara. Memang Yesus sempat mati dan 3 hari ada di dalam kubur. Tetapi pada hari yang ketiga, hari kemenangan, Yesus bangkit. Itulah berita baiknya, Yesus bangkit. Maka pada hari ini saya juga mengajak saudara, tidak usah takut menghadapi hidup ini. Segala permasalahan boleh terjadi, tetapi masalah-masalah itu untuk menempa diri kita lebih tangguh, lebih punya hikmat dan lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Ini satu ayat yang luar biasa indah ya. Daripada pikiran-pikiran kita hari-hari ini diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif, hal-hal yang begitu banyak menyita perhatian kita, sehingga ketakutan, kegentaran terhadap hidup di bumi ini makin menjadi-jadi, saudara-saudara. Ayo kita hafalin firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita baca dan kita kecap betapa baiknya Tuhan itu. Saya bacakan untuk saudara-saudaraku Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau hari ini pikiran saudara kemana-mana, mungkin teringat, aduh kangen sama anak, kangen sama cucu, tapi enggak boleh ketemu ya, terbatas. Boleh ketemu tapi pakai jarak, enggak bisa memeluk ya saudaraku, enggak bisa seperti dulu lagi. Terus pikirannya ini kok enggak nelepon ya mereka, aku kangen kok enggak nelepon ya mereka apakah baik-baik saja dan bla 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 bla. Atau memikirkan aduh aku kena PHK, nanti bagaimana ya, apakah bulan depan aku, sudah bulan 7 ya, bulan depan ini aku dapat kerjaan, bagaimana bayar uang sekolah anak-anak, saya enggak kerja dan sebagainya. Saya mau usaha tapi butuh modal, pikiran ini melayang kemana saja, melayang tidak terkendali kemana saja. Hari ini mari kita fokuskan pikiran kita pada Filipi 4 ayat 8. Kita pikirkan semua yang benar. Kita baca dalam bahasa aslinya alaitas, artinya mencintai firman Tuhan, berkata sesuai firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ada sekolah namanya aletheia ya. Biasanya kita ngomong aletheia. Itu namanya benar. Artinya apa? Mencintai firman Tuhan. Apakah hari ini saudara sudah baca? Apakah hari ini saudara lupa membaca? Ayo baca. Minimal 1 pasal ya. Lebih baik 2 atau 5 pasal. Lebih banyak lagi pada hari ini saudara membacanya, mengawali dengan membaca
firman Tuhan, maka saudara akan dikuatkan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, semua yang mulia, yaitu semnos. Artinya karakter yang terpuji, terhormat ya. Kita ini dinilai dari karakter. Mungkin saudara pandai ya. Mungkin saudara terkenal, famous ya. Mungkin saudara sekarang ini wah seneng jadi blogger atau jadi YouTuber yang lagi musim ya sekarang ini ya. Sesuatu itu kelihatannya mulia, tetapi saudara ini berbicara tentang karakter, tentang sikap kita, karakter kita, sifat kita. Karakternya harus terpuji, harus terhormat saudara-saudara. Kita enggak mau melakukan yang cemar, kita mau melakukan yang kudus, amin. Jadi ayo kita hidup secara mulia, semnos saudaraku, punya karakter yang terpuji. Yang ketiga, adil, dikayos, artinya menyimpan semua perintah Allah. Saudara boleh baca firman ya, tetapi kalau cuma membaca, terus lupa, umpama lihat khotbah begitu, sedang nonton khotbah, kemudian 1 jam lagi lupa ya, apa tadi yang dikhotbahkan itu. Berarti apa saudara-saudaraku, tidak menyimpan semua perintah Allah ya. Kita harus menyimpan ya. Kalau gadget saudara itu ada memori ya. Kalau sudah full penuh, mungkin untuk moto, untuk motrek, tidak bisa karena memori full, hapus aplikasi yang tidak perlu, biasanya kan begitu ya. Karena saudara nggak pernah hapus, nggak pernah ngosongkan memori, pikiran kita ini dengan masalah nggak pernah dikosongkan ya. Hari ini kosongkan. Bukan berarti kosong pikiran terus seperti orang melayang nggak ngerti apa-apa, bukan. Tetapi ayo jangan simpan memori-memori yang menyakitkan, memori-memori yang harus di-delete, yang harus dihapus. Tetapi simpan semua perintah Allah. Kalau kita menyimpan semua perintah Allah, ketika kita susah, ketika kita ada masalah, maka kita akan menjadi kuat. Oh ya, Tuhan pernah bilang demikian. Oh ya, Tuhan pernah bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau minum, akan apa yang engkau makan dan minum. Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang-orang yang mencintai Tuhan, mencari hadiratnya, mencari hadirat Tuhan sehingga jiwanya ditenangkan. Ayo simpan semua perintah Allah, dihafalin ya. Kalau kita memang udah umur untuk menghafalin itu agak susah. Tetapi kita bisa menyimpan ya, menyimpan, merenungkan berkali-kali, pada akhirnya nanti kita akan hafal ya. Selanjutnya yaitu semua yang suci, haknos saudara, semua yang suci artinya bersih dari hidup kedagingan. Saat-saat ini kalau saya melihat ya, banyak orang kaya yang tiba-tiba saja meninggal ya. Entah karena penyakit yang sudah dibawa, entah karena terpapar karena COVID saudara-saudara. Tiba-tiba saja enggak ada saudara-saudara. Tiba-tiba saja satu keluarga menjadi ketakutan dan mengisolasi diri karena sesuatu hal ya seperti itu. Saudaraku, bagaimana kita harus hidup bersih dari kedagingan. Seringkali dulu kita kejar uang, cari uang, hidup kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Kita kerja enggak ada waktu, tetapi ketika diserang penyakit tiba-tiba meninggal begitu saja saudara-saudara. Dan apa? Kekayaannya ditinggalkan untuk yang hidup. Oh ya enak yang hidup. Lah kalau semua ikutan juga meninggal bagaimana? Akhirnya semuanya sia-sia. Maka dari itu kita harus hidup bersih dari kedagingan.
Artinya apa? Sudah tidak lagi menomorsatukan yang namanya daging. Apa yang namanya daging? Hidup penuh hawa nafsu, hidup memuaskan perut, makan makanan semua dimakan. Tidak ada yang dipilih yang sehat atau enggak sehat. Hari-hari ini saya lebih memilih makanan yang sehat. Sehingga kalau saudara melihat saya mungkin lebih langsing, itu karena saya enggak makan minyak. Ya bukannya enggak makan minyak sama sekali tempo. Tetapi saya menghindari makanan yang digoreng. Artinya apa? Saya enggak mau menikmati nikmatnya di mulut, tetapi hasilnya di tubuh ini sakit semua. Ya, jadi saya enggak mau itu. Jadi nanti hasilnya tes lab itu jelek semua. Saya enggak mau seperti itu. Maka dari itu saya enggak mau hidup dagingan. Ya, enak ini dimakan aja semua enggak. Berhenti makan sebelum kenyang. Ya, kalau kekenyangan bisa sakit, bukannya tambah sehat, tapi tambah sakit, saudaraku ya, begitu. Selanjutnya, yang manis, yaitu prosfilas, yaitu dapat diterima atau menyenangkan. Jadi yang manis itu yang pasti menyenangkan. Kalau kita ini hari-hari besar, dalam agama apapun selalu dihidangkan makanan yang manis-manis. Tetapi sebetulnya yang manis itu tidak selalu makanan. Makanan yang manis itu supaya ibarat ya, sebagai ibarat supaya hidup kita manis. Tapi saya kasih tahu kalau saudara makan manis terus, menuainya apa? Sakit gula, saudara-saudara, kebanyakan gula ya. Itu pernah saya alami. Tetapi ketika kita makan manis secukupnya, ya tidak akan terjadi seperti itu. Maka dari itu yang manis itu apa? Yang menyenangkan, yang dapat diterima. Kalau kita berkata-kata, baiklah kata-kata kita manis didengar. Saya suka lagu yang manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kalau kata-kata kita manis, Tuhan senang juga mendengarnya, ya. Kita senang mendengar kata-kata yang manis, yang menyenangkan. Hari-hari ini biarlah kita senangkan orang-orang di sekeliling kita dengan kata yang manis, dengan sikap yang manis. Kalau suami istri bangun pagi bermanis-manislah, ya. Ya. Selanjutnya yang sedap didengar, terdengar baik. Nah, ini hampir sama ya. Euphemos ya, terdengar baik, mengucapkan kata-kata yang baik, penuh keberuntungan. Jadi hampir sama dengan yang manis ini ya, tapi ini yang baik. Katakanlah yang baik, hari ini hari baik bagiku. Mungkin keadaanmu tidak baik, tapi katakan hari ini hari yang baik supaya sedap didengarnya. Dan kebajikan artinya apa? Arete, moral yang baik, kesederhanaan, kemurnian. Jadi kita kalau bersikap, hendaklah kita bersikap secara sederhana, tidak berlebihan, tetapi juga murni, tulus, tidak settingan. Nah sekarang ini kan segala-segala itu settingan katanya begitu ya. Yang terakhir yaitu patut dipuji, yaitu apa? Epainos, artinya persetujuan atau pujian, artinya apa? Setuju dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Patut semuanya itu dipuji. Oh, engkau cantik, engkau baik, engkau murah hati ya. Terlebih kalau kita senantiasa memuji Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jadi sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ajakan Rasul Paulus untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas sungguh tepat untuk dilaksanakan
pada masa sekarang ini. Jadi agar kita terhindar dari stres yang berkepanjangan, stres yang tiba-tiba menghinggapi kita, mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Sebab kalau kita stres akan merusak kesehatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini, tetapi kami percaya Filipi 4 ayat 8 ini kami mau renungkan, kami mau bawa setiap hari dalam hidup kami. Supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya langkah kaki kami berhasil dan hidup kami beruntung. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita menerima berkat Tuhan, mari kita ngangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama saya berkata, amin.